Ya halo, ketemu lagi dengan Crypto First Republic. Video kali ini akan membahas tentang cara kerja DEX atau Decentralized Exchange. Bagaimana kita akan melihat bagaimana cara kerjanya dan bagaimana cara kita untuk melakukan pembelian atau penjualan di DEX nantinya. Namun sebelum itu kita akan melihat market Bitcoin dulu. Ini adalah update kripto hari ini, hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024. BTC mencapai 68.000 US dollar, yang mana masih ada dua rintangan lagi yang harus ditembus karena ini sideways-nya sudah sangat lama, terlalu lama. Dari Bitcoin 10 tahun terakhir, ini adalah kondisi sideways terlama, di mana dia sudah mulai dari 11 bulan 3 2024, di mana harga 73.000, dia turun, kemudian dia naik mencapai lagi di 71.900, kemudian turun lagi dan naik kembali mencapai 69.900, kemudian dia turun lagi dan sekarang ke 68.000. Ada dua candle yang sudah berhasil ditembus di sini, dan dia akan mencoba menembus di angka 68.000 atau setidaknya bisa menembus ke 69.300. Ketika ini menembus, dia akan berusaha lagi menembus di angka 71.900. Ketika berhasil, dia akan mencoba berusaha di 73, baru dia akan melanjutkan perjalanannya setelah parkir terlalu lama. Kenapa kita harus ngomongin Bitcoin? Karena semua koin yang ada di sini akan mengikuti bagaimana jalannya Bitcoin. Ketika Bitcoin naik tinggi, kemudian orang-orang TP baru mungkin ada masuk ke koin-koin alt lainnya. Seperti di sini, kalau BTC naik, yang lain ikut naik. Oke, itu adalah sekilas info saja. Video kali ini kita akan coba membahas bagaimana cara pembelian kripto di DEX atau Decentralized Exchange. Jadi kalian sebetulnya ada dua cara untuk beli kripto. Yang pertama lewat Centralized Exchange. Mungkin kalian yang kenal adalah Indodax, kemudian Binance, kemudian Toko Kripto, Pintu, Reku, dan lain-lain. Yang di global tadi ada Binance, ada GTO, Maxi, dan juga lainnya. Itu standar cek Centralized Exchange, yang mana itu adalah pasar terpusat. Pasar itu dimiliki oleh sebuah perusahaan yang mana kendali sepenuhnya di tangan perusahaan tersebut. Lah, apa untungnya saya harus pakai PancakeSwap? Kan biasa aja dicek, saya deposit ke Indodax, ke Binance, kemana, ngisi, kemudian beli. Tinggal beli dan simpan di sana atau kirim ke wallet. Ngapain kita harus repot-repot menggunakan ini? Oke, jadi DEX itu adalah pasar bebasnya, guys. Setiap token koin yang baru launching itu belum dijual di pasar kripto, pasar cek. Belum ada di Indodax, belum ada di Binance, belum ada di GTO, belum ada di Maxi, belum ada di mana-mana kecuali di DEX. DEX ini adalah tempat pasar bebasnya kripto. Kalau kalian lihat ke CMC, di sini ada yang sedang trending, ada yang paling banyak dilihat, yang akan datang, yang baru ditambahkan, baru seumur sehari, yang top gainer dan lain-lain. Itu yang bahkan yang terburuk sekalipun di sini ada koin yang belum ada di market cek. Dan di sini namanya pasar bebas, jualan jamu, kalian bisa tertipu, bisa menipu, bisa lakukan apapun. Namanya juga pasar bebas. Ini bebas, beresiko sangat tinggi. Ini contoh pups, biasa aja nanti lahir kemudian seperti ini, kemudian hilang, bahkan si koin tersebut hilang juga bisa.
Ini yang masih umurnya baru beberapa jam. Kalau kita lihat sehari, ini mungkin umurnya baru sehari. Naik dem. Mungkin besok langsung shoot, kemudian hilang, bisa saja. Itu adalah DEX. Tapi di DEX ini harganya, kelebihannya adalah sangat masih murah. Jadi ketika beli di sini, kalian punya kesempatan dari sini ke sini saja dalam waktu beberapa jam kalian sudah naik 500%. Kalau duit kalian 1 juta, beli di sini kalian bisa dapat 5 juta dalam waktu beberapa jam saja, seperti ini. Ini adalah salah satu contoh saja. Kemudian ketika nanti masuk ke cek, mungkin dalam sebulan, 2 bulan, setahun itu harganya sudah langsung melonjak tinggi. Nah, itu untung dan ruginya. Kalian bisa dapatkan koin yang semurah-murahnya karena memang baru lahir. Ini juga baru berumur 1 hari. Betul-betul 1 hari dari bawah ke sini. Set kan baru sehari tadi. Kalian bisa langsung mendapatkan keuntungan dalam 500%. Kalau punya 10 juta dari 50 juta, guys. Kalau kalian beli pagi-pagi tadi, mungkin jam berapa lah, karena kalian harus bisa ngikutin di sini. Nah, tapi itu berisiko sangat tinggi. Banyak yang baru meluncur kita dapat langsung jatuh juga banyak. Banyak kalian bisa beli kemudian koinnya dia menghilang karena memang scam banyak. Jadi ini adalah pasar jamu, pasar bebas, berhati-hatilah. Itulah kelebihan dan juga keuntungan kita transaksi di DEX. Oke, kita coba lanjut lagi. Oke, mungkin kalau kalian mau beli koin di DEX untuk BSC, kalian bisa menggunakan PancakeSwap.finance. Jangan salah ya, di Google, di Chrome itu ada PancakeSwap di Finance. Kalian tinggal connect ke wallet Anda, kemudian kalian bisa swap. Di sini trade, kalian bisa swap koin BNB ke manapun, bisa BNB, bisa apapun lah yang ada di sini. Kalian bisa swap ke token lain. Ini sifatnya adalah barter. Kalau kamu punya BNB ditukar dengan cake atau sebaliknya, silahkan kalian tinggal di sini langsung berurusan sama sama-sama pengguna kripto di blockchain, terutama yang BSC. Walaupun ini bisa di set ke banyak, ini ada wormhole-nya. Tapi kalau kalian mau ke Ethereum, khusus milik Ethereum, kalian bisa ke Uniswap. Ini adalah uniswap.org yang ini ya. Juga sama, ini kalian bisa menukar ETH dengan koin lainnya. Jadi semua koin yang numpang di Ethereum kalian bisa beli menggunakan Uniswap. Jadi supaya tidak ada wormhole. Kemudian kalau kalian mau ke Solana, kalian bisa menggunakan Raydium.io. Jadi semua token yang numpang di Solana, kalian bisa ke Raydium. Nah, kita akan coba ini bagaimana sih sebetulnya cara kerjanya. Ini misalkan di sini saya ada token BNB. Kalau saya konekkan ke dompet saya, jadi caranya adalah kalian beli dulu apapun, koin apapun, dicek gitu ya, di Indodax, di Binance, dimanapun kalian beli, kemudian kirim ke wallet. Dari wallet koneksi ke sini, kemudian kalian bisa swap apapun dari sini ke sini. Nah, ketika kalian menggunakan BNB ini adalah koin untuk swap ke cake misalnya. Nah, kalau kalian mau beli bentuknya USDT, nanti USDT harus ada BNB juga yang dijadikan sebagai gas fee di PancakeSwap. Karena PancakeSwap itu adalah DeFi yang menjual secara decentralized exchange barter antara USDT dan cakes. Tapi biaya gas fee-nya, network fee-nya, dia menggunakan BSC atau dalam hal ini adalah BNB. Yang ini kalau kalian punya BNB, tinggal kalian beli saja, tukar senilai berapa, ditukar ke koin apa. Nah, untuk penarikan itu
0,25 ditarik untuk biaya swap. Jadi misalnya BNB ke cake atau sebaliknya cake ke BNB atau koin apapun akan dikenakan 0,25 sebagai biaya swapnya, biaya swap. Nah, itu dipotong dan untuk membayar PancakeSwap ini. Nah, ketika nanti sudah tereksekusi, kemudian ada namanya network fee. Network fee yang ada di jaringan Binance Smart Chain. Yang ini BNB Chain, dia juga mengenakan network fee. Yang besarannya tergantung dengan kondisi kepadatan dan kesibukan dari BSC. Biasanya semakin tinggi penggunaan dari si chain ini, harganya akan relatif lebih mahal, walaupun sebetulnya BNB ini sudah sangat murah sekali dibanding Ethereum. Kalau Ethereum itu bisa mencapai 250.000 sampai 300.000 untuk network fee-nya. Kalau BNB kadang-kadang cuma 7.000, 8.000, 15.000. Jadi dia berubah-ubah sesuai dengan kepadatan dari si chain-nya ini. Jadi BNB di sini misalnya tidak ada order book layaknya dicek, yang mana kita bisa limit sell, buy atau order limit buy atau order sell. Kalau di sini adanya adalah LP, liquid provider. Jadi misalnya di sini ada kalian mau menempatkan menjadi LP, liquid pool. Misalnya ada BNB sebanyak 1.000 biji. Ada koin cake misalnya sebanyak 1 juta koin. Nah, 1 juta koin terhadap 100 BNB misalnya harganya Rp1 lah misalnya ya. Kapan si harga cake atau BNB akan naik? Yaitu ketika ada salah satu orang atau saya atau kamu mencoba memasukkan ke sini apapun tokennya. Kalau kita memasukkan 500 token ke sini, artinya tadinya ada 1.000 ditambah 500, dia menjadi 1.500 koin. Yang ini tetap harganya ini akan turun karena bertambah lebih banyak loh yang ini ya. Yang ini tetap. Sebaliknya ketika BNB tetap ini lebih banyak, maka ini akan turun. Dan ini tadi kalau ini turun, ini naik, ini naik, ini turun. Jadi seperti itu hukum ekonomi. Karena rumusnya untuk mengukur konstanta adalah ketika ini dikalikan ini, maka dia akan ketemulah nanti konstanta. Nah, konstanta ini yang akan dijadikan rumus untuk kapan dia bisa naik, kapan dia turun. Walaupun di sini nanti kalau kalian lihat ada slippage di sini, slippage tolerance. Nah, ini ada giveaway yang mana ini adalah kekuatan engine dari chainnya. Ketika kalian mau instan, tentu biayanya akan jauh lebih mahal. Ini ada default, ada standar, ada fast, ada instan. Nah, slippage nanti akan mempengaruhi kalian mendapatkan koinnya. Misalnya 1.000 kalian letakkan di 0,1 biasanya sulit. Karena biasanya stok yang seperti itu tidak banyak. Di waktu yang sama dan detik yang sama, untuk mendapatkan 0,1% naik dan turunnya itu sedikit. Jadi biasanya gagal di sini dan di sini. Maka kalian bisa lanjutkan ke sebesar mungkin, misalkan 6%. Artinya kalau misalkan harga koinnya Rp100, kalian beli, kalian swap, itu ada kemungkinan kalian dapat antara 100 hingga Rp106, atau sebaliknya 100 hingga ke bawah Rp94, karena ada toleransi slippage-nya adalah 6%. Artinya begitu kalian buy, tidak mesti di harga pasar, bisa saja dia harganya dia naik sebesar 6% atau harga turun sebesar 6%. Begitulah cara mendapatkan di DEX.
Jadi begitu swipe, kalian enter amount, swipe itu langsung masuk otomatis ke wallet kalian di sini. Dia seperti itu. Begitulah cara kerja DEX kalau kalian beli. Jadi kalian tinggal koneksi saja walletnya ke sini. Kalau koin-koin semua token yang ada di BSC20 BEP20 itu menggunakan PancakeSwap. Dan kalian harus menggunakan koin BNB. Kalau kalian ingin membeli atau menggunakan koin yang di Ethereum, apapun itu yang menggunakan ERC20, maka kalian bisa beli di uniswap.org. Kalian beli menggunakan koin ETH supaya kalian cukup bisa swap secara langsung tanpa memotong koin lain lah ibaratnya. Karena kalau kita ngirim USDT-nya ada di ETH, nanti kalian tetap butuh ETH untuk network fee. Kalau untuk swap memang kalian akan dipotong USDT-nya. Misalkan kalian punya USDT, di swap ke token apapun yang ada di dalam jaringan ini, misalnya Gucci lah, kita ambil contoh. Dari sini misalkan menggunakan koin lain, Dogo Inu misalnya. Jadi Dogo Inu ini swipe ke sini. Biaya yang akan dikenakan adalah ini yang akan dipotong ketika kalian membeli Gucci sebesar 1000 koin Dogo, maka koin Dogo akan dipotong 0,25%. Baru setelah potong ditransferlah si Gucci-nya transfer Dogonya menjadi sini. Artinya saya punya Dogo akan ditukar dengan Gucci milik Anda. Ini betul-betul orang ke orang gitu ya, atau liquidity pool lah. Dia ada kolamnya di sana. Siapapun yang melakukan stake di sana untuk perdagangan di Uniswap ini. Nah, nanti untuk network fee, karena dia jaringannya adalah di Ethereum, maka kalian tetap butuh Ethereum di wallet kalian. Ketika hanya punya Dogo dan Gucci, maka Dogo saja, maka swap akan gagal karena dia menggunakan ETH. Kalau begitu juga ketika kita menggunakan Solana, semua koin, semua token yang ada di Solana, network fee-nya harus menggunakan Sol sebagai koinnya. Jadi kalau kalian swap di sini, misalnya kalian USDC ke Swift misalnya, maka kalian tidak bisa menggunakan ini saja, harus punya Sol di wallet kalian. Oke, begitu caranya. Nah, mudah-mudahan dimengerti. Terima kasih. Bye-bye.